mampir dulu buat belanja sebelum kita menuju lokasi di daerah Serit. Pagi Bu. Hai guys, kembali lagi bersama kami di Jejak Peduli. Kali ini kita akan mengunjungi Desa Pangastulan di Kecamatan Sririt, Kabupaten Buleleng. Di sana ada seorang jero mangku dalam yang hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut berita, mangku dalam ini tidak memiliki rumah. Jadi dipinjamkan sebuah lahan oleh desa untuk tempat tinggal karena memang dari turun-temurun keluarga beliau ayah di Pura Dalam desa setempat. Sedikit saya ceritakan tentang jero mangku dalam ini. Dulu beliau hidup dengan seorang istri dan 3 orang anak. Waktu istri beliau masih hidup, itu penghasilannya didapatkan dari menjual alat ketis tirte yang harganya sekitar 500 atau sampai 1000 lah per piecesnya. Jadi kalau dikalkulasikan per hari pemasukan beliau itu sekitar Rp10.000. Nah, beberapa tahun lalu istri beliau meninggal dunia. Jadi secara otomatis tidak ada pemasukan tambahan untuk keluarga beliau. Sekarang hanya mengandalkan sesari dari pemedak yang nangkil ke pura tersebut. Jero mangkunya hidup dengan 3 orang anak. Yang pertama masih SMA kelas 3, yang kedua masih SMP kelas 2, dan yang paling kecil itu umur 4 tahun belum sekolah. Informasi ini kami dapatkan dari Ibu Putu Yuni Widyatnyani SSSH, DPRD Kabupaten Tabanan, fraksi PDI Perjuangan yang biasa dipanggil Ibu Nuning. Nah, hari ini kita akan menuju ke lokasi, tapi sebelumnya kita akan ke kantor camat dulu untuk bertemu dengan Bapak Putu Satriawan SH.MH, selaku camat di Kecamatan Sririt, karena kami akan didampingi oleh Pak Putu dan Ibu Nuning untuk berkunjung ke lokasi rumah jero mangku Made. Terima kasih kepada Pak Camat yang sudah memberikan kami izin untuk mengunjungi wilayah tersebut, dan terima kasih kepada Bu Nuning yang sudah memberikan informasi kepada kami, dan terima kasih kepada Hatchling Foundation yang sudah selalu mensupport channel kami dalam bentuk apapun. Tetap ikuti pilihan kami di Jejak Peduli. Gimana kabarnya? Sehat-sehat selalu. Kita mampir dulu di dalam. Nah, jero mangkunya niki istrinya sebaya yang kayaknya kelahiran 88 gitu, masih muda. Jero mangkunya ini namanya apa? Masih muda, kelahiran 88. Nah, istrinya juga masih muda, dan yang membuat yang miris banget ya, karena sakit jantung mungkin karena trauma, yang udah laporkan sih ke Pak Camat juga, dan bahkan beliau yang bantu kita kemarin bikin rekeningnya itu. Dan ibu itu sedang dalam kondisi menyusui anaknya. Pagi sebelum ke rumah sakit itu pun masih menyusui anaknya. Jadi yang membuat yang miris sekali kemarin itu ketika ibunya meninggal, kemudian ditaruh di freezer jenazah, anaknya itu melawan ingin naik ke freezer ibunya dan bilang, "Mama mau ikut tidur, mama mau nyonyo." Miris banget.
itu emang benar-benar saya sebagai seorang ibu ya, ibu juga gitu banget. Jadi anaknya belum tahu kalau ibunya meninggal. Mama kemana mama ke pura, mama kemana mama nyaring itu nyari ikan. Jadi saya juga kurang tahu kalau ibu-ibunya mungkin milihin ikan baru dateng. Tapi ada katanya. Sidang kamu. Di rumahku niki Bu Eka sekarang sementara jauh-jauh niki sampai Nusa Dua, jadi ada yayasan sendiri namanya yang udah izin sekarang Pak Camat untuk ini di rumah niki dan jadi niki semeton ring Nusa Dua niki jadi silaturahmi lah kita mang dauni niki nah di rumahku di samping itu yang sampaikan sinapura yang banget di rumahku istri sampun banget jadi berdua nak alit. Kemudian anak-anak juga masih SMP sama SMA. Kemudian kemarin sampun Pak Camat yang bantu ngariani nomor rekening ke niki Pak Camat bantu juga. Sehingga titiang berusaha niki di rumahku kemudian kan kemari kan ada di rumahku yang tanya SMA SMP mengalami apa makin nanti Bu Eka sama sementon niki nyicen solusi. Niki mantan ibu sekarang terus kenalkan rumahku kami dari Bijak Peduli yang dibantu oleh HC ingin mendonasikan untuk anak yang pertama nih yang masih sekolah nih. Yang yang ini anak pertama. yang kedua itu yang cewek. Masih SMP. Iya. Yang ketiga mau 4 tahun. Jadi dari informasi yang kami dengar dari gubernurnya, Bapak kesulitan di pendidikan. Nah, keputusan kami akan memberikan beasiswa kepada anaknya sampai tamat. Jadi yang pertama sampai tamat. Jadi untuk dananya itu akan ditransferkan ke rekening yang sudah Buatkan sama Pak Camat. Pak Kades yang masih tahu. Aku nih channel bang, Ampun kemarin pun. bukunya. Ampun. Oh ya udah Pak. itu ditransferkan tiap bulan Pak. Jadi kemarin kan dibilang untuk SPP nanti biaya nanti itu. Oh masih namanya. Biaya SPP atau biaya komite. Biaya kan 100.000. Jadi kami akan mentransferkan lebih dari 100.000 gitu. Kiranya itu bisa membantu untuk bekal, untuk ada keperluan beli buku atau apa gitu. Untuk maksudnya Itu kelas 12 kelas 3 Oh kelas 3. mungkin tahun ini. dan makin mau tamat. Oh udah Oh, tamat. tamat. Berapa bulan? Berarti beberapa bulan aja. Yang itu yang nomor 2 kelas 3 SMP. Oh nanti yang SMP bisa berlanjut. Nanti kita Ya. lanjutkan ke SMP. Yang kedua. Kemudian Itu di sini. Kita tetap keep kontak ya Pak. Ya Pak ya. Jadi info-info aja bukan Iya. Jadi betul nggih. Itu tak ada semua gede sebut. Berarti rekening atas namanya Putu langsung. Ini kemarin resmi ngasih tahu adiknya dia biar bisa junior. Oh, adanya berarti. Ya. Kalau penarikan bisa dilakukan oleh siapa? Bapak ya. Orang tuanya bisa. Ya, ke orang tuanya dia nanti itu beasiswanya dipergunakan untuk biaya sekolah kami.
Adanya juga jangan dipakai Yang nylon. macam-macam ya. Kan zaman Itu zamannya Itu gitu. tabungannya kan biar diserahkan simbolis di antara yang Iya, lain di ASEAN. Ya, sekarang namanya nyalain. Dia sebenarnya cita-citanya pengen kerja di kapal pesiar. Masih pengen cita-cita gitu semua sih gitu. Kayak gitu. Siapa tahu nanti ini kan. Rodela. Ya, Sekolah coba Rodela. ini, kita coba koordinasi ya. Siapa tahu bisa working holiday visa Australia kan. Ya. Wih. Oh, berasnya dong. Berasnya dong. Ya. Oke. Dipegang deh. Dipegang ya. Wih. Wow, pakai sekolah nanti ya. Ini pakai beli jajan itu. Di rumahku, nunas doa nanti tetap di Ibu Eka serang yayasan Hekling Sami. Di rumahku setiap ngaturin puja didoakan agar nunas doa sama kami. Semua. Beli apa ini? Beli kabur Apa namanya? Sudah tamat SMA-nya, kalau ingin bergabung di dunia pariwisata bisa hubungi kami. Mungkin bisa belajar di perusahaan kami. Kebetulan kami itu perusahaan kami itu sebuah klub. Ya, pariwisata. Klub yang ada di Karena dan biar sekalian nama terus sama banget. Nih. Jadi bisa langsung hubungi Bu Resmi, bisa langsung. Ya, anggap aja sama ibu sendiri, ya. Apa-apa anggap ibu sendiri sama kayak anggap saya. Oke, di rumahku malih makan iki pemali, jadi ke Banjarmasin. Iring-iring sama kami. Semua permahan itu maju untuk pelan-pelan. Untuk nanti kalau sudah tamat hubungi saja Bu kesempatan Ini karya benahin gitu. Oke, Pak. Nggih. Gua ceritain sedikit ini proses itu sampai si operasi itu mungkin ini bantu. Punten. Ini mendadak soalnya mau keplak habis ini Bu. Misalnya. Iya, nggak ngelihat di satu di kanan benar. Makin keduanya hampir. Cuman kan sebelum Covid itu kan tahun 2020 dia hampir kan. Januari awal kan. Pas mandi sore-sore itu mau keplak ya habis sih. satu aja dulunya. Satu kan di kanan mana. Kemudian besok dia langsung dia ke ada di Kerenang nih kan, Bali Mandara apa namanya? Rumah sakit Indra ya. Langsung ke dokter Komka lah nyarankan untuk dioperasi. Tapi waktu itu dia karena Covid di swab terus diundur swabnya sampai telah bikin swab undur aja putus asa karena mal-mal maya waktu itu kan yang sehingga waktu itu swab itu kan lebih sekitar ya kurang lebih 1 juta setiap swab itu ke pas marah-marah Covid nih kan terus diundur-undur akhirnya kan terlambat Sampai sekarang. Berarti waktu keplak pertama itu nggak ada gejala Bang? Gejala ya orang Wendan sih 2019 yang bulan 11 itu cuman sakit kepala jadi yang ini deh sehingga mulai beberapa hari itu 1 mingguan yang marga itu setelah itu sebentar kan kemudian yang ke Badung mulai berhak juga menggaya di Badung kan itu pun sore-sore pas istirahat mandi langsung mau keplak untuk apa sih langsung merasa gitu cari mentil ada mentil peninggalan itu kan
itu langsung sinyalin baru dekok atau posisi dekok dia langsung ondan kita langsung supo tidak takut ya. Seorangnya ini ya. Langsung ke ini bin bandannya panaknya langsung aja ke rumah sakit Indra nih. Untuk dicek. Ini nunggu dah acara di sini. Glukoma di pondok glukoma. Berarti jarak yang kanan sama yang kiri ini ke berapa? 1 tahun. 1 tahun. 2021 akhir ini yang satunya 2022 awal ya. 2022 awal gitu. Oh, berarti pertama Menjelang. yang kanan, 1 tahun kemudian yang kiri. Iya, yang kiri. Tapi Memang waktu itu kan memang disarankan untuk operasi, cuma itu karena mungkin dia ngelakukan kis ini kan waktu itu kan kis daerah agak susah nih mungkin dia ampun sih nggak main rujukan ampun pokoknya belum bersiap gitu. Telurnya Bisa jadi Kari sistem tapi merasakan juga ya. Bisa deh yang Ini cepat ada jalan. Iya. Usahakan yang gitunya operasi Iya. bolehnya itu bawa ke Banjarasem. ya sesuai dengan perintah Pak Ketua PAC. Nika mantan kenoknya. Iya. Pak pamit dulu kami.